merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Penamaan baru dengan nama teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura atau Bandura 1962 juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollard tentang belajar meniru atau imitative learning. Pada beberapa publikasinya, Bandura telah mengelaborasi proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavioral yang mempengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial. Teori ini sangat berperan dalam mempelajari efek dari isi media massa pada khalayak media di level individu. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi dari teori kognitif sosial adalah bahwa proses belajar akan terjadi jika seseorang mengamati seorang model yang menampilkan suatu perilaku dan mendapatkan imbalan atau hukuman karena perilaku tersebut. Melalui pengamatan ini, orang tersebut akan mengembangkan harapan-harapan tentang apa yang akan terjadi jika ia melakukan perilaku yang sama dengan sang model. B. Pandangannya tentang manusia. Kelly menggambarkan manusia sebagai seorang peneliti. Tiap-tiap individu memiliki gagasan dan teori tersendiri mengenai dunia dan individu-individu tersebut menguji hipotesis yang mereka punya serta mempraktekkan hipotesis tersebut dalam dunia nyata. Tidak masalah apakah interpretasi yang dibuat ini tepat atau malah tidak tepat. Yang terpenting adalah imajinasi individu tentang realitas yang memberikan makna bagi setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup masing-masing individu. Dengan kata lain, perilaku manusia diarahkan oleh cara mereka melihat masa depan. Pandangan Kelly bertujuan untuk menjelaskan keyakinan individu dan pandangan dunia mereka atau worldview yang membentuk dua kutub yang saling berlawanan dalam dimensi kognitif. Ini disebut sebagai personal world atau Hall dan Lindsay 1985. Dalam Yusuf Samsu menjelaskan bahwa pandangan Kelly tentang manusia adalah: pertama, manusia adalah saintis yang mencoba untuk memprediksi dan mengontrol fenomena atau tingkah laku. Kedua, manusia itu pada dasarnya berorientasi ke masa depan. Ketiga, manusia memiliki kemampuan untuk mempresentasikan atau mengkonsep lingkungan daripada hanya meresponnya. Keempat, manusia dapat mengembangkan rumusan-rumusan alternatif teoritis tentang fenomena, menafsirkan dan mengkonstruksikan lingkungannya. Dan yang kelima, kehidupan merupakan representasi ataunya. Dan yang kelima, kehidupan merupakan representasi atau konstruksi dari kenyataan, dan kualitas hidup manusia ditunjukkan manusia untuk menciptakan kembali dirinya sendiri. Perkembangan kepribadian. Berdasarkan pengamatan Skes 1963, Kelly tidak pernah menemukan secara eksplisit tentang sistem konstruknya yang asli. Kelly menyatakan bahwa konstruk-konstruk itu berasal dari usaha mengkonstruksi jawaban atau atas peristiwa apa yang terjadi. Dia telah mengkolaborasikan berbagai jenis peristiwa sehingga terjadinya konstruk yang berbeda seperti konstruk permeable dan impermeable, sistem konstruk sederhana dan sistem konstruk rumit. Kelly berasumsi bahwa perkembangan seseorang berkaitan dengan usaha untuk memaksimalkan pemahaman dia terhadap dunia melalui definisi berkelanjutan dan penjabaran dari sistem konstruknya. Dia menolak pandangan mechanistic learning individu tidak pasif dalam bereaksi dengan lingkungan. Sebaiknya mereka secara aktif, unik, sistematis, menafsirkan dan menggunakan konstruksi untuk mengantisipasi peristiwa. Mereka menggunakan pengalaman sebelumnya untuk membuat hipotesis tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Masalah faktor yang menentukan isi konstruk dan kompleksitas sistem konstruk adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini terutama karena adanya relevansinya dengan bidang pendidikan, yaitu pendidikan akan mampu mengembangkan sistem konstruknya yang kompleks, fleksibel, dan adaptif.
Struktur kepribadian. Teori kepribadian Kelly memiliki dasar terkait dengan pemikiran individu atau kognitif. Teorinya menekankan pada pendekatan ideografik dan orientasinya yang teologis. Teori Kelly hampir mirip dengan teori Adler, bahwa manusia tidak diatur oleh realita, akan tetapi membuat tujuannya sendiri berdasarkan secara individu memaknai peristiwa. Struktur kepribadian manusia adalah sistem konstruknya. Konstruk merupakan cara menafsirkan dunia atau lingkungan. Konstruk merupakan konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengkategorisasikan, dan mempetakan tingkah laku. Suatu hal penting yang perlu dicatat dari Kelly adalah bahwa dia memandang semua konstruk dan kotomus masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam mengkonstruksikan peristiwa dapat digunakan konstruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Konstruk dapat dikategorikan dalam berbagai variasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, core atau inti, konstruk dari fungsi individu. Kedua, periferal atau pinggir luar, konstruk yang dapat diubah tanpa modifikasi mendasar serius dan konstruk inti. Ketiga, permeable, dapat ditembus. Konstruk yang terbuka dapat menerima elemen-elemen baru. Keempat, impermeable, tidak dapat ditembus atau tertutup, konstruk yang menolak elemen-elemen baru. Kelima, thick, rapat atau erat, konstruk yang tidak mengubah-ubah prediksi. Keenam, loose atau longgar, konstruk di mana individu mengharapkan suatu hal dalam suatu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. 7. Verbal, konstruk yang mempunyai simbol kata yang konsisten atau tetap. Kedelapan, preverbal, konstruk di mana individu belum mempunyai simbol kata yang konsisten. Konstruk ini dialami atau dipelajari individu sebelum perkembangan atau masa bayi atau masa kanak-kanak awal. D. Dinamika kepribadian. Dalam proses memandang tingkah laku manusia, Kelly tidak mendasar kepada teori tradisional tentang motivasi. Kelly tidak mengkonstruk tingkah laku atau behavior dalam istilah motivasi, drivers, dan needs. Istilah-istilah itu menggambarkan bahwa manusia itu kaku, padahal manusia itu pada dasarnya adalah aktif. Organisme hidup dan berjuang. Dalam hal ini, Kelly merumuskan suatu postulat atau asumsi dasar bahwa proses seseorang itu secara psikologis dijembatani oleh cara dia mengantisipasi peristiwa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Widi Nandriani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Puput Ardianti Ningsih. Yang D. Dinamika kepribadian. Dalam proses memandang tingkah laku manusia, Kelly tidak mendasarkan kepada teori tradisional tentang motivasi. Kelly tidak mengkonstruk tingkah laku atau behavior dalam istilah-istilah motivasi, drivers, dan needs. Istilah-istilah itu menggambarkan bahwa manusia itu kaku, padahal manusia itu pada dasarnya adalah aktif, organisme hidup dan berjuang. Dalam hal ini, Kelly merumuskan suatu postulat atau asumsi dasar bahwa proses seseorang itu acara psikologis dijembatani oleh cara dia mengantisipasi peristiwa. Kelly mengidentifikasi gangguan manusia dalam 4 elemen, yaitu yang pertama ancaman threat, yang kedua ketakutan atau fear. Sebagai kesimpulan dari pandangan Kelly tentang proses perilaku individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perilaku individu tidak dilatar belakangi oleh kekuatan motivasi. Yang kedua, manusia berperilaku seperti saintis dalam mengkonstruk peristiwa, membuat prediksi, dan mencari perluasan sistem konstruknya. Psikopatologi. Kelly mengemukakan teori psikopatologi mempunyai konsep-konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aggression. Yang kedua, hostile. Yang ketiga, gulit. Kelly mendefinisikan psikopatologi sebagai gangguan fungsi dari dalam menggunakan sistem konstruk terhadap peristiwa. Gangguan dapat diartikan sebagai konstruk pribadi yang digunakan secara berulang-ulang karena perasaan dendam yang tidak valid. Implikasi teori terhadap BK.
Proses perubahan yang konstruktif didiskusikan oleh Kelly dengan maksud sebagai upaya mengembangkan sistem konstruk yang lebih baik. Menurut Kelly, ada 3 kondisi yang mendukung bagi pembentukan konstruk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atmosphere of experimentation. Dalam bimbingan dan konseling diciptakan suasana nyaman dan adanya penerimaan atas hipotesa yang diajukan. Yang kedua, provision of new element. Untuk terjadinya perubahan yang konstruktif, memerlukan elemen-elemen baru yang relatif tidak terikat kepada konstruk yang lama. Yang ketiga, validating data available. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menguji keabsahan data sehingga dia mampu membentuk ataupun mengubah konstruknya lebih konstruktif. Kesimpulan, menurut teori kognitif George A. Kelly, kepribadian individu dibangun atas sistem konstruknya. Orang menggunakan konstruk untuk menginterpretasikan dunianya dan mengantisipasi peristiwa. Oleh karena itu, konstruk yang diinginkan oleh seseorang mendefinisikan dunianya. Orang pada dasarnya berbeda dengan orang lainnya dalam konstruk yang mereka gunakan dan dalam pengaturan di antara konstruk pada seluruh sistem pengetahuan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.